Selamat malam, Shalom, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Bersyukur pada malam hari ini kita dapat kembali berkumpul bersama dalam persekutuan doa. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita, pikiran kita, hati kita untuk memasuki ibadah doa kita pada malam hari ini. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk memasuki saat teduh. Kasih Allah amat besar. Ia mengampuni, Ia memelihara, menebus kita, Ia memanggil kita yang letih lesu untuk datang kepadanya. Datanglah kepada Tuhan, maka Ia akan memberikan kelegaan kepada kita. Mari kita mengangkat satu pujian, Kasih Allah. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan akan cinta kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna bagi kami. Kami bersyukur ya Tuhan, pada malam ini kami boleh datang ke hadirat Tuhan, membawakan segala doa-doa kami ya Tuhan, yang kami yang letih lesu, kami yang berbeban berat ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memberikan kelegaan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jalan hidup kita terkadang kita tidak mengerti apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita begitu sulit menghadapi hari-hari yang kita lalui. Seolah-olah Tuhan membiarkan kita berjalan sendiri. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan tengah merajut kehidupan kita. Apa yang rancangan Tuhan adalah yang terbaik buat kita. Mari kita mengangkat satu pujian. Hatiku percaya. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa untuk mendoakan negara dan bangsa, gereja kita, saudara-saudara kita yang dalam masa pergumulan mereka. Saudara-saudara dapat membaca rangkaian doa yang akan kita doakan pada malam hari ini. Mari kita berdoa.
Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan satu pujian seperti rusa merindukan air. Mari kita berdoa. Terima kasih dan syukur pada Engkau ya Bapa atas kesempatan kami boleh berhimpun di dalam pertemuan doa pada malam hari ini. Berkatilah persekutuan kami. Dan sekarang kami akan belajar firman-Mu. Mohon Tuhan berbicara kepada kami secara pribadi. Dalam Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, sekolah yang baik pasti mempunyai tujuan pendidikan yang jelas dan yang baik. Dan untuk mencapai tujuan dari sebuah pendidikan, sekolah, bahkan dinas pendidikan, membuat sebuah kurikulum untuk mencapai tujuan pengajaran itu. Tanpa kurikulum yang jelas, tujuan dari sebuah pendidikan sulit akan tercapai. Dan jika kita perhatikan dengan seksama, sebetulnya Tuhan Yesus juga mempunyai sebuah kurikulum khusus yang Dia rancang untuk para muridnya. Kurikulum Yesus bukan hanya berbasis pada pengajaran, tetapi juga berbasis pada pengalaman. Inilah yang disebut dengan experiences curricula, saudara sekalian. Dan sekarang mari kita lihat salah satu kurikulum dari Tuhan Yesus saat Dia mengajari para muridnya tentang siapakah dirinya itu. Saudara sekalian, peristiwa 5 roti dan 2 ikan itu menimbulkan dampak yang sangat-sangat luar biasa pada waktu itu. Yesus memberi makan 5.000 orang. Tapi jumlah itu pasti berkali lipat. Sebab kaum wanita dan anak-anak kecil tidak dihitung. Setelah menyaksikan peristiwa yang luar biasa itu, orang-orang berkata, "Dia ini adalah benar-benar Nabi yang akan datang itu." Dan menurut catatan Yohanes, keesokan harinya, saudara, massa berbondong-bondong datang bermaksud untuk memaksa Yesus menjadi raja mereka. Dan karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan kemudian membawa Dia dengan paksa untuk menjadikan Dia raja, Ia menyingkir pula ke gunung. Jadi melalui peristiwa itu, massa mengenal Yesus sebagai nabi, sekaligus seorang politikus. Tapi mereka sungguh-sungguh tidak mengerti tanda-tanda di balik peristiwa yang mereka alami itu. Itu sebabnya Yesus mengeluh. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang."
Saudara sekalian, salah satu alasan mengapa Yesus melakukan mukjizat adalah dalam rangka menunjukkan kepada orang-orang pada waktu itu bahwa dialah yang dijanjikan di dalam perjanjian lama. Di dalam catatan Alkitab perjanjian lama, Tuhan telah memberikan tanda-tanda apabila Mesias datang melawan umatnya. Dan sekarang Yesus sedang menunjukkan tanda-tanda itu kepada mereka. Tapi sayangnya mereka sama sekali tidak melihat tanda-tanda itu. Nah rupanya saudara, selain masa, murid-murid Yesus pun tidak mengenal siapakah Yesus itu. Nah setelah peristiwa ini akan ada badai, dikatakan ia naik ke perahu mendapati mereka dan angin pun redalah. Nah 12 murid itu sangat tercengang. Mereka sangat tercengang dan bingung. Sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Padahal jauh-jauh hari sebelumnya Yohanes Pembaptis telah memperkenalkan Yesus kepada murid-muridnya. Dan dia berkata, Yesus adalah anak domba Allah. Dan Yesus berulang-ulang mengatakan bahwa dia akan mengorbankan dirinya menjadi penebusan bagi banyak orang. Tapi mereka tidak menangkap sama sekali. Dengan latar belakang seperti itulah, maka kini Yesus menjalankan sebuah kurikulum untuk menginsafkan para murid tentang siapakah dirinya itu. Bagaimana caranya? Setelah mukjizat yang spektakuler itu, 5 roti dan 2 ikan, Tuhan memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu untuk menyeberang ke seberang. Dan setelah itu, Yesus mempersilahkan massa untuk pulang ke rumah mereka masing-masing. Setelah itu, Tuhan Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa sendirian di sana. Markus pasal 6 ayat 47 mencatat demikian. Ketika hari sudah malam, perahu yang ditumpangi oleh para murid sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Dari 2 ayat ini ada beberapa keterangan yang sangat penting. Dikatakan ketika sudah malam, itu berarti sudah gelap gulita. Ingat, ini peristiwa terjadi 2000 tahun yang lampau. Belum ada alat penerangan seperti sekarang ini. Perahu yang ditumpangi oleh para murid itu telah berada di tengah danau. Jadi ada jarak yang jauh antara Yesus di atas bukit dan para murid di tengah danau dalam kondisi gelap gulita. Saudara sekalian, meskipun gelap gulita, ada jarak yang jauh. Nah, rupanya Yesus bisa melihat kondisi para murid pada malam itu. Itu berarti Yesus tahu apa yang sedang terjadi dengan para murid. Nah, sekarang mari kita pikirkan beberapa pertanyaan berikut ini. Nah, sebelum badai terjadi, apakah Yesus tahu akan ada badai pada malam itu? Yesus pasti tahu apa yang akan terjadi, karena dia bukan manusia biasa. Apakah Yesus bisa mencegah timbulnya masalah, badai dalam hal ini, sehingga para murid bisa berlayar dengan tenang, aman, dan tentram? Dia juga bisa, dia sanggup mencegah timbulnya masalah, timbulnya badai. Lantas apakah Yesus bisa menghalau badai itu dari atas bukit, sehingga para murid tidak perlu ketakutan? Dia juga pasti bisa mengatasi persoalan itu secepat mungkin. Dia bisa mengontrol alam ini dari jarak jauh. Kalau demikian, jika dia tahu ada badai yang besar, mengapa Yesus tidak mencegah badai itu? Mengapa ia memerintahkan murid-muridnya untuk menyeberang danau, padahal dia tahu akan ada badai yang akan menerpa para murid?
Bukankah ini berarti Yesus dengan sengaja membiarkan mereka menghadapi masalah? Mengapa Yesus membiarkan para murid berada dalam bahaya maut? Nah, disinilah letak makna kurikulum pembelajaran yang Tuhan Yesus berikan kepada para murid. Disinilah Yesus sedang mempraktekkan experiences kurikula. Secara kronologis, murid-murid Yesus naik perahu terlebih dahulu sebelum Yesus mempersilahkan orang-orang pulang ke kampung mereka masing-masing. Ini berarti besar kemungkinan sebelum gelap mereka sudah pulang. Itu juga berarti murid-murid telah naik perahu sebelum hari gelap. Nah, jika asumsi ini benar, maka para murid telah berlayar di dalam kegelapan sangat-sangat lama. Paling tidak, mereka telah berlayar selama 8 jam sebelum pada akhirnya Yesus datang menghampiri mereka. Dan kita tidak tahu sejak jam berapa kapal mereka ditimpa oleh badai. Tapi menurut catatan Markus, Yesus berjalan di atas air menghampiri para murid. Itu terjadi kira-kira pukul 3 dini hari. Dan menurut jam Romawi, pukul 3 itu di antara jam 3 sampai jam 6 pagi. Saudara sekalian, di saat itulah Yesus datang menghampiri para murid dengan cara berjalan di atas air. Tetapi karena kondisi gelap gulita, para murid yang melihat sebuah sosok mengira itu adalah hantu dan mereka sangat-sangat ketakutan. Dan Yesus berkata pada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Petrus berseru dan menjawab, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Dan Yesus mempersilahkan Simon berjalan di atas air. Simon pun turun dari perahu, berjalan mendekati Yesus. Tapi karena dia rasakan ada tiupan angin, ia menjadi takut dan kemudian tenggelam. Yesus menyelamatkan Simon Petrus dan kemudian keduanya naik ke atas perahu dan badai pun mereda seketika itu juga. Sebetulnya ini bukan pertama kali Tuhan Yesus menenangkan badai. Nah, di dalam Markus pasal 4, sedangkan cerita yang barusan itu tercatat di Markus pasal 6, Yesus pun menenangkan badai. Pada hari itu Yesus sedang tertidur di kapal dan badai besar melanda mereka. Tetapi di akhir dari kisah itu, murid hanya tercengang dan mengajukan pertanyaan, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Itu saja yang terjadi dengan para murid. Saudara-saudara sekalian, Yesus sengaja meminta murid-murid naik perahu dan dia tahu akan ada badai. Tanpa kurikulum ini, para murid akan tetap degil hatinya. Walaupun mereka telah menyaksikan peristiwa yang sangat dramatis. Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Tanpa kurikulum itu, mereka tidak akan melihat Yesus berjalan di atas air. Tanpa kurikulum itu, Petrus tidak akan pernah punya pengalaman berjalan di atas air, walaupun kemudian dia tenggelam. Tanpa kurikulum itu, murid-murid kemungkinan tidak akan sadar siapakah Yesus yang mereka ikuti. Karena di dalam benak mereka, Yesus adalah seorang tokoh politik yang akan membebaskan bangsa mereka dari penjajahan Romawi. Melalui peristiwa ini, para murid mestinya disadarkan bahwa mereka keliru mengenal Yesus. Yesus mereka kira hantu. Dan mereka juga salah menilai siapakah pribadi Yesus itu. Melalui kurikulum ini, Yesus mengajarkan sebuah pelajaran yang sangat-sangat substansial, yang sangat penting, yang tidak dipahami oleh para murid.
Nah, setelah peristiwa itulah Matius 14 ayat 33 mencatat demikian. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Saudara-saudara lihat, murid-murid mulai menyembah Yesus. Ini tindakan yang luar biasa untuk seorang Yahudi. Sebab orang Yahudi sangat-sangat pantang untuk menyembah sesuatu dengan sembarangan. Dan itu bisa berakibat kematian yang sangat fatal karena dianggap menghujat Tuhan. Dan bukan hanya menyembah. Di mulut mereka mengaku, sesungguhnya engkau anak Allah. Saudara, Ravi Zacharias adalah seorang apologet Kristen yang sangat luar biasa. Dia baru meninggal di tahun 2020 ini. Dan cerita berikut ini adalah cerita yang disampaikan oleh Ravi Zacharias almarhum. Dikatakan pada tahun 71, Ravi melayani di Vietnam. Nah, selama di Vietnam, dia mengenal seorang pemuda Kristen yang bernama Hien Pham. Hien Pham direkrut untuk menjadi penterjemah pada waktu itu. Karena kemahiran dia berbahasa Inggris dan juga membantu militer dalam hal menerjemahkan bahasa tanpa ada urusan politik apapun sebetulnya. Hien Pham ini. Berapa waktu kemudian Ravi meninggalkan Vietnam kembali ke Amerika. Vietnam jatuh ke tangan komunis dan akibatnya Hien Pham ditangkap dan masuk ke penjara beberapa kali karena dia seorang Kristen. Nah, satu kali dia masuk penjara untuk waktu yang sangat-sangat lama karena tentara Viet Cong tahu bahwa Hien Pham adalah seorang Kristen, maka mereka melarang Hien Pham untuk membaca semua tulisan dalam bahasa Inggris. Dia hanya diberikan tulisan-tulisan, buku-buku berbau Marxisme, komunisme dalam bahasa Vietnam dan bahasa Prancis. Setelah membaca buku-buku komunis, rupanya Hien Pham mulai terpengaruh oleh buku-buku itu. Dan dia merasa jangan-jangan selama ini dia telah ditipu oleh dunia barat. Jangan-jangan agama yang dia anut adalah agama yang tidak benar dan seterusnya. Muncul banyak keraguan dalam dirinya. Sampai satu saat dia berkomitmen. Mulai besok dia tidak akan berdoa lagi. Nah, hari itu Hien Pham mendapatkan tugas untuk membersihkan jamban oleh petugas penjara. Dan tugas itu adalah tugas yang sangat ditakuti oleh para tahanan waktu itu. Hien Pham melakukan tugasnya. Dan hari itu ketika dia sedang membersihkan jamban yang kotor, ia melihat sebuah kaleng yang penuh dengan kertas-kertas yang digunakan untuk membersihkan kotoran setelah buang air besar. Sesaat kemudian Hien Pham mendapati ada sebuah kertas yang sudah kotor, tapi ada teks bahasa Inggris di dalamnya. Dan dia segera membersihkan potongan-potongan kertas itu dan kemudian menyelipkan ke dalam bajunya. Karena sudah terlalu lama tidak membaca tulisan dalam bahasa Inggris, dia begitu rindu untuk membaca. Dia menunggu sampai malam, dibawa ke lampu. Ketika temannya telah tidur, dia menyalakan sebuah senter kecil untuk membaca kertas yang dia temukan di jamban itu. Langkah terkejutnya Hien Pham, karena yang dia temukan berbunyi seperti ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia?
Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saat itu, Hian Pam menangis, bercucuran air mata. Dia baru sadar, ternyata tidak butuh 24 jam bagi Tuhan untuk menyadarkan dia kembali. Selama ini dia membaca Alkitab, tapi sejak dalam tahanan, dia tidak pernah lagi melihat Alkitab sama sekali. Dan sekarang Tuhan berbicara kepada dia melalui peristiwa yang sangat-sangat ajaib ini. Dan rupanya saudara, ada sipir penjara yang menggunakan lembaran Alkitab yang dijadikan sebagai kertas tisu untuk membersihkan kotoran. Dan kertas inilah yang dipungut dan kemudian dibersihkan oleh Hian Pam. Dan dia begitu heran mengapa bagian ayat itu yang dia temukan di tempat yang kotor itu. Dia berseru pada Tuhan, mohon Tuhan mengampuni dirinya. Karena pada hari itu adalah untuk pertama kalinya dia telah mengambil keputusan untuk tidak akan berdoa lagi setelah bertahun-tahun ikut Yesus. Nah, keesokan harinya ia meminta kepada petugas agar diizinkan untuk mencuci jamban-jamban yang kotor itu. Dan berkali-kali Hian Pam mendapatkan lembaran-lembaran Alkitab yang dia bersihkan, lalu dia jadikan sebagai bahan untuk saat teduh di malam sebelum dia tidur. Singkat kisah, satu saat Hian Pam dibebaskan dan ia keluar dari penjara. Dan Hian Pam bermaksud untuk meninggalkan Vietnam. Secara diam-diam dia membuat sebuah kapal dan dia akan memimpin 53 orang untuk meninggalkan Vietnam. Sebelum niatnya itu terlaksana, menjelang berangkat, 4 tentara Vietcong datang menggedor pintunya dan melakukan interogasi kepada Hian Pam. Kami mendapatkan informasi yang valid bahwa engkau bermaksud melarikan diri. Apa betul demikian? Hian Pam terperanjat, lalu dia menyangkalinya dan kemudian membuat cerita, mengarang-arang cerita untuk mengalihkan perhatian. 4 tentara Vietcong itu sedikit ogah lalu meninggalkan Hian Pam. Tapi Hian Pam merasa sangat-sangat tidak nyaman karena perilakunya itu. Dia berjanji pada Tuhan, seandainya tentara itu datang lagi, maka dia akan berterus terang. Dan betul saudara, berapa jam kemudian 4 tentara itu kembali datang dan mengatakan, kami yakin, kami mempunyai informasi yang bisa dipercaya. Engkau hendak melarikan diri. Apa betul demikian? Hian Pam mengatakan, iya, saya berencana untuk melarikan diri. Apakah engkau mau menangkap saya sekarang juga? Ajaib, tentara itu mencondongkan badannya dan berkata, tidak, kami mau ikut melarikan diri. Saudara, 58 orang menggunakan perahu itu meninggalkan Vietnam. Dan ketika mereka berada di perairan laut lepas, kapal itu ditimpa oleh badai yang sangat-sangat besar. Hian Pam berseru pada Tuhan, Tuhan, apakah engkau memimpin aku untuk mati di sini? Puji Tuhan, mereka selamat. Dan Hian Pam bercerita kepada Raffi Zacharias. Ternyata 4 tentara Vietcong adalah mantan-mantan nelayan yang terlatih sehingga mereka bisa membawa kapal itu, sehingga kapal itu tiba di Thailand dengan selamat.
Ajaib sekali bagaimana Tuhan menolong Hien Pham melewati badai. Tuhan mengizinkan dia mengalami serangkaian kesulitan. Tapi agenda Tuhan jelas. Tuhan menunjukkan kuat kuasanya. Sehingga Hien Pham betul-betul takjub kepada Allah. Apa pelajaran rohani yang saudara dapatkan dari peristiwa ini? Dari kurikulum yang dibuat oleh Yesus? Tuhan akan mengizinkan kita menempuh sebuah perjalanan yang sulit. Perjalanan yang terjal. Perjalanan yang penuh dengan onak duri. Dan sebagainya. Tapi percayalah, ketika Tuhan mengizinkan kita melewati badai seperti yang Dia izinkan terjadi kepada 12 muridnya, Dia mempunyai agenda yang sangat-sangat penting. Dan semoga kita juga mengalami hal yang sama. Saudara-saudara sekalian, jangan takut kemanapun Tuhan memimpin kita. Karena itu setiap kali saudara-saudara menempuh perjalanan yang sulit apapun, belajarlah untuk mempelajari maksud dan agenda Tuhan. Semoga Tuhan menolong kita sekalian. Amin. Terima kasih Bapa untuk ayat firman Tuhan yang mengajari kami, semakin menyadarkan kami bahwa Tuhan mempunyai agenda yang jelas, membimbing kami semakin mengenal Tuhan, semakin hari semakin mengalami Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkatilah kami semuanya Bapa. Dalam Yesus Tuhan kami naikkan doa kami. Amin.